Halo teman-teman, kembali lagi ke Inspirasi Bakulan. Kali ini kita kedatangan narasumber kita yang bergerak di usaha kuliner, lebih tepatnya sambal yang bisa instan ya Pak ya. Ini istilahnya termasuk instan ya, sambal instan yang bisa dikonsumsi buat keluarga harian. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kita tanya dulu narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Kita persilakan Pak untuk. Baik, selamat sore semuanya. Bakulan Surabaya ya. Inspirasi Bakulan Pak ini Pak. Inspirasi Bakulan Surabaya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Makmur Simandulang. Teman-teman semuanya. Nah, Pak Makmur, ini kalau saya lihat Pak Makmur ini kan jualan sambal ya, yang dikemas di packaging seperti ini, yang sangat bagus ya menurut saya ya, ini packagingnya. Ini awalnya terinspirasi untuk membuat usaha sambal seperti ini nih apa Pak? Jadi seperti ini, Mas ya, biar lebih akrab sama teman-teman semuanya. Saya terinspirasi buat sambal ini seperti ini. Pada tahun 2020 September kemarin, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta finance, merek biru seperti itu. Cukup besar juga sih. Dalam arti kan keterbatasan semua pasti berdampak dikarenakan pandemi ini. Jadi saya tidak tinggal diam. Saya tidak menyerah dengan keadaan seperti itu. Jadi saya putar otak seperti itu, ingin berusaha seperti itu kan, ingin melanjutkan apa aktivitas saya seperti itu. Jadi pada September 2020 kemarin saya mengundurkan diri sih, lebih terhormatnya kan seperti itu dari perusahaan ya. Nah akhirnya saya mempunyai ide seperti itu, inspirasi untuk membuat sambal ini seperti itu, sambal Ninghar, sambal pecel Surabaya. Mungkin teman-teman semuanya yang ada di sini pasti penasaran nih, kenapa jadi Ninghar seperti itu ya. Ning itu adalah singkatan nama istri, Setia Ningsi. Jadi Ning. Har itu adalah mertua saya. Jadi Ninghar, Harmini. Jadi seperti itu. Jadi Ninghar. Ninghar sambil pecel Surabaya. Kebetulan juga kalau di Surabaya ini kan, Surabaya itu Ning itu untuk perempuan, Cak itu untuk cowok ya seperti itu. Jadi Ninghar, jadi Ninghar Surabaya seperti jadi itu. Untuk perempuan. Ya, seperti itu. Itu awalnya berdirinya sambal pecel. Mungkin yang konsumsi sambal juga kebanyakan perempuan ya Pak ya. Untuk konsumsi itu sih bervarian, dari anak-anak juga ada, Mas. Jadi kenapa pasti bertanya-tanya nih loh, sambal ini kok bisa ada 3 botol? Pasti bertanya, ada warna merah, ada warna kuning ya teman-teman ya semuanya. Ada warna merah dan warna kuning juga ada di sini, ada yang warna hijau. Nah ini 3 varian Mas, 3 varian. Apa aja itu? Warna varian ini, yang warna merah ini pedas ya. Nah, di sini ada kita kasih tulisan varian pedas dan ini sedang. Nah, selanjutnya ini yang tidak pedas. Awal mulanya saya membuat sambal ini yang sedang aja. Jadi kalau orang Surabaya itu ternyata suka pedas teman-teman sekalian. Oh ya juga seperti itu kan. Aslinya saya bagaimana tak kerjakan yang pedas. Nah cocok yang pedas. Jadi ketika orang membeli di depot saya juga punya depot seperti itu Mas. Di jalan Wiyung Bupatan Menganti, dekatnya Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Saya punya depot di sana. Jadi seperti itu. Jadi mampir satu keluarga. Nah keluarga, ini enak sambalmu seperti itu, tapi bisa kurang pedas. Nah, lahirlah yang pedas ini. Nah, dia bawa anak. Suatu ketika ada bawa orang tua, bawa anak-anak. Saya terinspirasi sekali kan gitu, ya Mas ya. Bawa orang tua, habis operasi, Pak, ini orang tua saya habis operasi, pengen makan sambal? Iya, nasi pecelmu Pak. Tapi ada ndak yang tidak pedas seperti itu? Mohon maaf Bu, kalau tidak pedas tidak ada, tapi mungkin nanti atau besok saya buatkan seperti itu. Jadi ini yang sedang aja ya Bu ya, ada 2 varian ini Bu, yang pedas sama tidak pedas. Jadi awalnya tercipta kayak gini ini karena kebutuhan customer. Iya, kebutuhan customer seperti itu. Jadi saya menutupi melengkapi dari kebutuhan customer seperti itu Mas. Nah lahirlah sambal sambal pecel ini yang tidak pedas. Sambal pecel itu apa Pak bedanya dengan sambal biasa Maksudnya? Oke, baik. Di sini perbedaan sambal pecel kita ini ya teman-teman ya, itu ada 3 keunggulan. 3 keunggulan. Yang pertama itu mantap ya. Kenapa saya katakan mantap? Di sini ada seperti cita rasa yang tinggi, rasanya maknyus teman-teman sekalian. Ya, tersedia 3 varian rasa
Yang pertama pedas, yang sedang, yang tidak pedas. Kemasannya bagus juga tuh, bagus ya. Cocok bagus, juga bagus. untuk oleh-oleh seperti itu. Itu yang pertama ya, yang mantap. Yang kedua itu sehat teman-teman sekalian dimanapun berada. Kenapa saya katakan sehat? Ini dari bahan pilihan yang berkualitas pastinya ya, nomor satu. Jadi bahan-bahan ini semua kita pilih sehingga terciptalah sambal seperti ini. Nah, bebas kolesterol. Kenapa bebas kolesterol? Dikarenakan produk kami ini di oven. Oh, jadi waktu pengolahan kacangnya itu tidak digoreng ya, Pak? Tidak digoreng, tidak digongseng, tapi di oven. Di oven. Seperti itu ya. Tidak pakai MSG juga, seperti itu. Prosesnya pembuatannya secara higienis, halal. Tapi kalau soal cita rasa boleh dicoba. Boleh dicoba, boleh sekali. Nah, yang ketiga itu berkah. Kenapa teman-teman sekalian katakan saya berkah yang keunggulan produk kami ini? Jadi setiap orang membeli produk kami ini, satu botolnya itu saya keluarkan apa namanya ya? Donasi. Sosial 5% per botol seperti ini. Jadi tiap bulan itu kalau ada yang laku, saya donasikan melalui BMH. Kalau di Muslim itu ya Pak ya, ada Mas ya, BMH dan juga Jumat Berkah. Jumat Berkah itu seperti nasi bungkus seperti itu. Itu setiap Jumat dibagikan kepada yang membutuhkan dan tidak menutup kemungkinan nantinya kepada yayasan-yayasan yang lain nanti saya bisa salurkan seperti itu juga. Jumat-Jumat yang lain juga. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma bekerja untuk diri sendiri, tapi untuk menolong sosial, orang lain benar, juga. Sosial juga. Itu salah satu keunggulan kalau teman-teman membeli produk ini. Jadi kali teman-teman juga membantu untuk berdonasi juga ya Pak. Donasi, membeli produk ini sama dengan berdonasi seperti itu. Itulah keunggulan kita. Pak, saya mau bertanya ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman di rumah, sulit untuk memikirkan dari menjadi karyawan swasta, lalu berubah menjadi seorang pengusaha. Apalagi kalau mungkin di belakangnya tidak ada backgroundnya sebagai pengusaha. Nah, awal pertama kali Bapak terjun ke dalam dunia usaha sambal seperti ini atau mungkin yang dulu membuka depot itu didasari oleh keinginan apa Pak? Oke, baik. Dasar keinginan yang kuat ya pastinya ya teman-teman semuanya yang berada, pendengar semuanya. Sebelum saya ke Surabaya ini, sebelum saya jualan ini, pada tahun 2016 saya menikah sama orang Madiun. Nah, ceritanya sama orang Madiun menikah. Akhirnya saya, kalau latar belakang saya dari profesi guru, pendidikan agama Islam. Di Sumatera Utara dulunya. Jadi saya menikah dan memutuskan pindah ke sini. Sebelum saya bekerja di finance dari perusahaan swasta tadi, saya sudah menjual nasi pecel pakai mobil. Mungkin teman-teman semuanya pasti kenal Unesa atau kolam Unesa di depannya itu ya, pasti kenal semuanya. Nah, saya dulu pertama sekali jualan di situ. Jadi akhirnya ada satu tawaran, ayo buka pasar turi baru. Pasar turi baru buka, ada program syariah di lantai 4 kemarin. Jadi saya ikut ke sana, jualkan nasi pecel juga, jual baju juga, fashion. Ternyata belum rezeki ya. Dalam 2 tahun berjalan, manajemen tidak berjalan dengan baik. Jadi akhirnya saya tutup. Dikatakan rugi ya. Itu ditanggung masing-masing ya, seperti itu. Bapak pernah buka di pasar turi baru juga? Pernah. Saya juga buka di pasar turi baru loh. Nah, itu. Kalau Bapak tahu di tengah-tengah itu ada tulisan Mr. Jack, jamur crispy. Siap. Itu saya yang buka. Loh, Bapak bagian mananya dulu? Saya pas di lantai 4 ya kita. Iya, kita di lantai 4 di food juga ya. Iya. Saya itu foodnya kalau dulu namanya Nyonya Oweng ya. Nyonya Oweng seperti itu. Nasi pecel ya, seperti itulah kebutuhan teman-teman semuanya. Jadi usaha tidak langsung berhasil ya Pak ya? Ya, usaha itu tidak langsung berhasil. Mungkin ada uji cobanya dulu ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Tapi tetap semangat seperti itu, pantang menyerah. Nah, akhirnya ada setelah pasar turi, pokoknya terus berjalan seperti itu, bergilir waktu kan. Ada lowongan pekerjaan, otomatis kan saya gitu Pak Mas orangnya, maksudnya saya tidak hanya berhenti dengan satu pekerjaan. Otomatis kan kalau kebanyakan orang mungkin ya teman-teman sekalian, kalau gagal usaha ini ya mungkin ya sudahlah, pasrah atau seperti itu. Tapi saya tidak selalu optimis, karena kenapa ya, kita juga mempunyai keluarga di rumah kan, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, akhirnya saya melamar di finance tadi seperti itu. Jadi saya melamar di finance, alhamdulillah diterima. Kalau jabatan saya di finance itu ya dikatakan ya
alhamdulillah bagus sih seperti itu, karena di finance swasta itu kan ada promosi jabatan seperti itu ya. Sempat juga kemarin itu menangani seperti haji dan umroh. Haji dan umroh ditanganin ya, datang COVID ya gimana kan gitu kan, 2 tahun ini apalagi tidak ada berangkat, umroh tidak ada berangkat, haji juga tidak ada berangkat. Jadi mungkin itu di bank syariah gitu ya Pak? Kita tuh di finance itu kerjasama sih sama bank seperti itu, tapi kita pembiayaannya kan, sempat menjadi apa namanya SPP supervisor dari pembiayaan tadi seperti itu. Luar biasa ya Pak ya, dari istilahnya tadinya pengusaha gagal, lalu bekerja di perusahaan keuangan, lalu memutuskan untuk membuat usaha. Akhirnya membuat usaha sendiri seperti itu, konsentrasi lah seperti itu di Ning hari ini seperti itu. Nah, kalau boleh saya tanya ya, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran, sambal Ninghar ini sendiri sudah terpromosikan di mana saja Pak? Baik teman-teman sekalian, ini boleh teman-teman kunjungi ya kalau sekitar Surabaya nantinya. Seperti di Depot Bu Rudi, pasti orang Surabaya pasti tahu banget kalau Bu Rudi ya. Surabaya Patata ya, Surabaya Patata juga cukup terkenal. Surabaya Patata, Surabaya Sweet Hotel pasti tahu ya, depannya WTC itu ya teman-teman sekalian. Minimarket Skomil, toko remaja yang ada di Jalan Kutai, Dharma Husada, Klampis juga ada. Toko Ore Ayo Ore ini Sidoarjo. Plus di Bungurasi, Playover itu sebelah kanannya juga ada seperti itu. Di toko Rania Lapis Kuku Surabaya. Nah, toko Biora, dan tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman semuanya pendengar di sini kalau mau join saya dengan senang hati seperti itu. Ya, nanti kita cantumkan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, Pak, itu tadi kalau saya dengar kan Bapaknya sudah masuk di banyak tempat ya, Pak. Ya. Nah, susah nggak masukkan sambalnya Bapak ini pertama kali ke mereka? Gimana caranya kok bisa sampai masuk gitu? Teman-teman semuanya di sini perlu saya kasih informasi ya. Jangan menyerah duluan, harus semangat duluan seperti itu. Awalnya saya masukin itu, jangan kita langsung pasti nggak diterima, pasti nggak diapain seperti itu. Harus semangat dulu, diutamakan ya teman-teman ya, optimis seperti itu. Saya temui langsung. Otomatis kan kita nggak bisa ketemu langsung sama ownernya ya, pemiliknya. Jadi kita temuin ya seperti manajemennya, bagian kurasi. Ini dikurasi juga Pak. Di Bu Rudi, di tempat-tempat yang lain dikurasi juga seperti itu. Oh, dicek gitu dulu. Iya, dicek dulu. Maksudnya ditanya apa nih? Ya sama ditanyain apa produknya, apa aja legalitasnya, apa aja kelebihan produk Bapak seperti itu kan ya, saya sampaikan seperti itu. Dikurasi. Nah, dikurasi seperti itu Pak, diterima ya saya masukkan seperti itu. Perlu kita ketahui ya teman-teman semuanya ya, ada 2 sistem sih pada manajemen tersebut. Ada yang seperti kongsi juga seperti itu, ada yang juga langsung bayar seperti itu ya. Konsinyasi ya. Konsinyasi. Kalau saya ambil konsinyasi aja kan, karena kan ya ini kan makanan ya, apa namanya, laku dulu baru dibayar. Tidak jadi masalah bagi saya. Berarti untuk masa kadaluarsanya berapa lama Pak? Oke, baik. Untuk masa kadaluarsanya untuk produk saya ini teman-teman sekalian 6 bulan ya, 6 bulan ya. Kenapa 6 bulan ya? Tanpa bahan pengawet tadi, tidak pakai bahan pengawet tadi, ini murni asli, tidak campuran MSG, no MSG seperti itu. Kalau teman-teman simpan dalam kulkas seperti itu, mungkin ya untuk dipakai sedikit, mungkin besok lagi seperti itu, atau lupa makannya seperti itu, tidak ada masalah sih. Dalam kulkas disimpan makin lebih baik seperti itu kira-kira. Nah, untuk penjualannya Pak, kalau kita boleh tanya, sudah sampai berapa toples kira-kira kalau misalnya sehari gitu atau sebulan? Oke, baik. Kalau saya bulanan ya, dari seluruh depot yang saya masukkan seperti itu ya, ke depot tentunya toko oleh-oleh tadi, dan juga di depot saya jualan itu saya gabungkan sekitar, kalau per botolnya itu sekitar 500 botol per bulan. 500 botol per bulan seperti itu. Nah, itu mereka bisa menerima produknya Bapak hingga sampai 500 botol per bulan itu, apa izin-izin yang Bapak buat itu tuh sudah banyak atau gimana Pak? Nah, soal perizinannya. Oke, untuk perizinannya teman-teman ya sekalian, sebagian depot itu ataupun toko itu meminta persyaratan seperti
PIRT lah yang terutama ya, PIRT, SIUP. Kalau sekarang itu ada OSS, bisa buat NIB sama IUMK itu gratis teman-teman sekalian ya. Terus juga halal. Halal ini kita juga menunggu prosesnya. Halal itu sekitar 1 bulan 2 bulan. Nah, jadi yang pertama sekali itu ya ditanyakan sama toko-toko oleh-oleh itu ataupun yang kita ingin masukkan produk kita itu PIRT, produk industri rumah tangga. Itu sih yang pertamanya. Jadi PIRT wajib ada ya? Wajib Baru ada. kita bisa menitipkan barang kita ke toko-toko tersebut. Kalau misalnya tanpa ada PIRT mungkin belum bisa. Mungkin belum bisa. Mohon maaf ya, saya di sini saya katakan kemarin ya, mohon maaf. Ini kemarin saya coba toko besar di Surabaya. Hoki pasti kenal ya teman-teman semuanya. Surabaya ini Hoki itu toko luar biasa hebatnya. Saya coba masuk kemarin, mungkin PIRT, SIUP apa semua sudah ada, tapi halal saya menunggu 1 bulan lagi. Mati ya mungkin kalau saya perkirakan sih mungkin dikarenakan halal ya, belum halal karena produk itu kan harus halal seperti itu. Betul. Apalagi toko tersebut sangat besar seperti itu ya, terkenal. Jadi saya tidak patah semangat untuk terus berjuang. Nah ini kan halal saya sudah keluar nih, nanti saya coba lagi masukkan produk saya ini ke Hoki. Nah ngurus surat-suratnya kayak gitu tuh apa nggak ribet kayak halal? Untuk pengurusan PIRT ya teman-teman sekalian, kalau Surabaya itu gratis ya, gratis. Kalau PIRT, SIUP itu gratis teman-teman sekalian. Jangan takut, waduh uang, enggak ya, nggak semuanya pakai uang seperti itu. OSS ya gratis juga. Tinggal lagi kita bisa enggak mengaplikasikannya, maksudnya registrasinya. Kalau kita butuh teman yang ingin registrasi seperti NIB sama IUMK itu di OSS, bisa ya minta kita bantuan teman-teman kita seperti itu. Gampang. Kalau halal itu teman-teman sekalian itu sih memang berbayar ya teman-teman sekalian ya, tapi berbayarnya tidak terlalu mahal lah, di bawah 2.000 lah seperti itu. Di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Tapi teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat ya untuk kita semuanya ya, para pejuang UMKM ini. Jangan patah semangat untuk menggapai itu, biar terkumpul uangnya ya disimpan, dicelengkan gitu ya, maksudnya disimpan dari hasil uangnya. usaha. Iya, dari hasil penjualan kita tadi. Saya juga seperti itu motivasinya. Jadi kan gak murah juga kan bagi kita, apalagi UMKM ini kan ya sekarang ini mau kita giat semangat pandemi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat, nyicil, kumpulkan sedikit, nabung sedikit dari hasil penjualan kita, mungkin seperti itu. Jadi bukan kalau ketika untung bukan beli-beli barang nggak penting ya Pak ya, tapi selalu harus ditabung untuk perkembangan usaha. Iya, benar sekali. Karena kenapa ya teman-teman sekalian, ini kan proses halal ya. Kita tidak cukup sampai di situ aja ya teman-teman sekalian ya. Apalagi ini produk sekarang itu kan apalagi digalakkan ekspor ya teman-teman sekalian ya, dimanapun berada. Jadi kita tuh harus kita persiapkan lagi ngurus apalagi seperti SNI, Standar Nasional Indonesia, HCCP ya, ISO seperti itu harus kita persiapkan lagi. Nah ini saya lagi mempersiapkan seperti itu. Nah halnya sudah ada teman-teman sekalian ya, dalam arti ya kita bagaimana untuk berpikir ke depannya lagi supaya produk kita ini tidak dikenal hanya di daerah sendiri seperti Surabaya, Jawa Timur, se-Indonesia. Nah ini nih bahkan produk saya ini akan saya perkenalkan ke luar internasional, ke luar negeri. Semangat yang bagus ya Pak ya? Ya seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi mungkin memang pada awalnya yang penting kita harus jalan dulu. Kedepannya mulai perizinan yang ribet-ribet mulai diurus ya Pak? Iya. Dengan modal dari hasil usaha tadi. Iya. Seperti itu. Mantap. Itu aja sih. Maksudnya saya kan, iya kamu ada kuat modalnya, enggak seperti itu. Kita jangan seperti itu. Kadang-kadang kan orang kan, iya kamu modalmu banyak, seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Saya juga nyicil kok teman-teman sekalian. Maksudnya dulu saya belum sebagus ini loh teman-teman, packaging saya. Packaging saya pertama sekali itu plastik aluminium foil. Saya ada pembelian dari Jakarta, tak kasih tahu ya teman-teman, saya pembelian dari Jakarta tak kirim, terus sampai di Jakarta pecah. Pak ini barangnya kok pecah Pak, Allah Akbar, pecah. Jadi ya gimana untuk memuaskan hati pelanggan kita, saya ganti teman-teman sekalian, saya ganti free, jadinya saya ganti
saya bayarin lagi ongkosnya. Itu kita menjaga apa tadi? Hubungan. Iya, hubungan erat tadi Jakarta seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya kepikiran, ketemu ini bakul botol ini luar biasa. Saya coba jalan-jalan ke sini main-mainnya ketemu kemasan seperti ini. Nah, jadi walaupun jatuh seperti ini ya, mohon maaf teman-teman sekalian, jatuh seperti ini tidak jadi masalah. Iya. Jatuh dari 1 meter dia nggak pecah. Nggak pecah. Kuat. Jadi kuat seperti itu. Iya. Apalagi di packaging dengan karton box seperti ini. Benar sekali. Jadi lebih aman. Iya. Belum lagi nanti di luarnya dikasih bubble wrap atau apa. Bubble wrap, benar sekali. Jadi kalau saya ngirim itu keluar daerah, ya mungkin pengiriman ini sudah ke Medan ya, Sumatera Utara, Bandung, Jogja, Jakarta, Kalimantan, Makassar, Bali sudah merasakan ingat sambal pecel ini seperti itu. Jadi hampir Jawa dan Bali semuanya. Ya, Jawa dan Bali sudah merasakan ini lah seperti itu. Nah ini untuk penyebarannya nanti saya mau kirim lagi ke manajemen. Nah, dalam arti kan UMKM ini satu lagi ya teman-teman sekalian, kalau masuk grup itu harus harus sportif. Masuk grup UMKM itu kita ada grup UMKM juga, sangat membantu ya seperti itu. Jadi ini saya mau kirim ke Malang, manajemen MK Malang namanya. Saya sekalian nggak apa-apa ya, mungkin teman-teman nanti bisa bertanya-tanya apa itu manajemen Malang seperti itu. Nah ini manajemen Malang ini nanti saya dia menanganin 30 outlet. 30 outlet. Iya, 30 outlet. Seperti Jateng, Jawa Barat, Jakarta, luar pulau juga ya. Seperti maksudnya ya se-Indonesia inilah, seperti 30 outlet. Nah ini insya Allah hari Rabu ini saya mau kirim 100 botol lagi nih ke Malang ini teman-teman sekalian. Untuk mengisi outlet lagi? Iya, untuk mengisi outlet lagi seperti itu. Jadi support dari grup UMKM itu juga sangat besar ya Pak? Sangat besar sekali. Tidak hanya sebatas UMKM seperti itu ya. Berdampak juga. Yang positif lah. Pokoknya kita harus mau belajar. Apa yang disampaikan mentor atau apa kita turutin. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak istilahnya tadi dari usaha gagal sampai sekarang berhasil lagi kembali bangkit itu juga ada tuntunan beberapa orang yang sudah profesional lah di bidangnya. Iya, benar sekali. Wah, luar biasa ya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin butuh tuntunan, mungkin nanti bisa bergabung, join di grup UMKM itu juga. Bisa nanti UMKM. Saya banyak grup, ada 3 grup, 4, 5 grup seperti itu. Nah, itu nemu grup-grup itu di mana Pak? Gimana? Pertama itu kan kita ya, sekarang kan teman-teman sekalian ya, jangan harus semangat mencari informasi seperti itu. Ya. Gratis kok, maksudnya produk kita masuk ke sana dikurasi seperti itu. Jadi grup satu contohnya saya nggak apa-apa saya kasih tahu grupnya ya. Ya boleh. Mungkin membantu teman-teman di rumah untuk. Oke. Terima kasih telah diizinkan. Seperti di sini ya, saya minta izin dulu kepada masnya nanti kan masnya tidak mengganggu privasi lah seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Nah itu teman-teman sekalian untuk masukkan produknya itu ya seperti Skomil ya, saya kasih tahu Skomil Surabaya Sweet Hotel tadi ya teman-teman ya, singkatan Getcraft seperti itu. Itu nanti teman-teman dikurasi lah seperti itu, dikurasi produknya. Nah dari situ dari 3 tadi kalau menurut saya sih 3 dulu dah. 3 dulu. Nanti kalau lain waktunya pasti bisa cerita-cerita lagi lah seperti pasti, itu. Oke, itu aja sih yang saya sampaikan. 3 aja dulu gitu. Jadi memang perjuangan ya Pak ya, harus cari informasi sebanyak mungkin. Iya, harus informasi juga seperti itu. Pak, ini pengalaman ya Pak ya, waktu kirim barang keluar kota atau keluar pulau kan tadi ada barang-barang yang rusak. Nah, setelah menggunakan kemasan yang seperti ini, apa ada komplainan juga barang rusak atau gimana Pak? Nah, ini kehebatannya teman-teman sekalian. Di bakul botol ini saya menemukannya ya ini kemasannya bagus. Bukan cuma hanya ini aja ya teman-teman sekalian, perlu kalian kita ketahui ini bagus tuh. Jadi ini kedap udara teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian kedap udara ya. Nah ini semuanya pakai seal. Jadi jenis botol apapun yang teman-teman cari ataupun kebutuhan teman-teman
di bakul botol itu ada semuanya ya. Untuk packaging branding. Packaging branding juga. Selain itu kita juga menyiapkan inspirasi bakulan supaya mereka bisa menjual produknya juga ya Pak. Bagus sekali. Iya. Programnya yang diberikan bakul botol ini bagus untuk memajukan dan mendongkrak UMKM ya, untuk teman-teman semuanya yang berada di sini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 patah kata yang mungkin Bapak bisa berikan kepada teman-teman semua yang lagi nonton di rumah, yang mungkin sekarang lagi mau mencoba bikin usaha, kira-kira apa Pak yang harus mereka pertimbangkan? Masa saat ini ya, katakan mau gerak susah, mau jalan juga susah. Tapi yakinlah teman-teman, ada gelap pasti ada terangnya, seperti itu. Terutama kepada kita semuanya, para pejuang keluarga, para pejuang UMKM, jangan patah semangat, jangan malu bertanya, seperti itu ya, jangan malu bertanya, karena hal sekecil ini juga bisa merubah penampilan kita ya. Saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi saya kirim ke Jakarta pecah, itu salah satu contoh ya teman-teman sekalian ya, pecah. Jadi saya bagaimana ya produk saya biar jangan pecah lagi saya kirim. Nah saya kirimkan seperti ini, alhamdulillah menarik. Wah bagus ini punyamu. Kalau bisa nggak saya beli? Boleh, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Nah pokoknya apapun yang kita usahakan, yang kita inginkan atau ide-ide teman, ide yang ada pada pikiran teman-teman sekalian, jangan takut untuk menyampaikan kepada teman kita ya, terutama Bakul Surabaya ya, bakul botol, dan juga saya di sini Ninghar Surabaya ya, Ninghar Sambal Pecel Surabaya, bisa untuk membantu teman untuk memajukan produk teman-teman lah, seperti itu ya. Bukannya saya cakep apa meninggi, bukan, saya disuruh juga berawal dari kecil teman-teman, seperti itu. Nanti bisa dibantu sama Bakul Botol Surabaya dan juga saya. Jadi mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa tanya di komentar, di kolom deskripsi kita, nanti kita bantu untuk hal-hal apa yang mungkin teman-teman masih bingungkan. Nanti kita berusaha untuk membantu teman-teman semaksimal mungkin ya Pak ya. Baik. Ya oke, terima kasih banyak teman-teman di rumah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa komen serta share video ini agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Siap, setuju. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ya.